mengendalikan keinginan. Sebab semakin banyak keinginan dalam hidup kita yang belum terpenuhi, semakin bertambah pula perasaan kurang enak yang terjadi dalam setiap hidup kita. Bagi yang merasa galau, stres, kecewa, putus asa, gagal dalam hidup, mari kita renungi apa yang belum kita lakukan hingga merasakan hal tersebut. Mungkin pertanyaan mendasar adalah, apakah sudah terwujud ketenangan dalam hidup kita? Mula-mulanya dalam mewujudkan ketenangan dalam hidup, salah satunya adalah mengendalikan keinginan. Ini tema kita ya, mengendalikan keinginan. Sebab semakin banyak keinginan dalam hidup kita yang belum terpenuhi, semakin bertambah pula perasaan kurang enak yang terjadi dalam setiap hidup kita. Dalam keinginan itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah natural necessary, artinya adalah keinginan yang alamiah, kemudian necessary, harus terpenuhi. Misalnya adalah makan, tempat tinggal, atau yang biasa kita kenal dengan sandang, pangan, papan. Hal ini harus terpenuhi. Keinginan yang kedua adalah natural unnecessary, artinya adalah keinginan yang alamiah, tapi unnecessary, tidak harus terpenuhi. Misalnya adalah baju terbaru, rumah mewah, makanan yang mahal. Keinginan ini tidak harus terpenuhi. Dan kemudian keinginan yang ketiga adalah unnatural, artinya keinginan yang tidak alamiah. Misalnya ingin berkuasa, terkenal, viral, banyak penggemarnya, ingin dianggap baik oleh orang lain. Hal ini adalah keinginan yang tidak alamiah. Kemudian dalam mengendalikan keinginan itu ada 3. Yang pertama adalah dengan cara abaikan keinginan yang ketiga dan fokus saja pada keinginan yang pertama. Yang tadi itu ya. Strategi yang kedua, boleh memenuhi keinginan yang kedua asalkan tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman. Misalnya adalah saat kita membeli makan dengan harga 500.000, akan tetapi setelah itu kita tidak makan dalam 1 minggu. Ini kan yang membuat kita tidak merasakan nyaman ya. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa keinginan yang tidak alamiah itu akan terjadi dalam jangka waktu lama. Seperti kalimat, kok nggak terkenal-terkenal ya gitu. Dan ini akan membawa pada kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan rusaknya kesehatan diri kita. Artinya, jangan memprioritaskan keinginan pada keinginan yang tidak alamiah. Karena sifat keinginan ini itu dalam skala waktu yang panjang dan menyebabkan kekecewaan bagi kita dalam hidup. Yang terakhir ada 2 quotes dari Epicurus ya yang menarik dan berkaitan dengan keinginan. Jadi kata beliau begini, jika engkau ingin membahagiakan seseorang, jangan tambahkan kekayaannya, tetapi kurangi keinginannya. Artinya dengan menambahkan kekayaan pada seseorang tersebut, hal itu malah akan menambahkan keinginan dia, sedangkan semakin bertambahnya keinginan, semakin sedikit pula kita merasakan kebahagiaan. Quotes yang kedua dari Epicurus pula begini, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Karena sejatinya apa yang kamu miliki sekarang itu adalah yang dulu kamu inginkan.